wabarakatuh. Saya Rika Ardelina sebagai guru mata pelajaran IPAS. Saya akan menjelaskan pemecahan masalah mengenai penumbuhan motivasi siswa pasca pandemi pada mata pelajaran IPAS tahun ajaran 2022-2023. Deskripsi masalah. Untuk deskripsi masalah, pada kelas 10 itu merupakan kelas yang tahap awal pengembangan dari mereka yang telah menempuh pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu di SMP. Di mana pada saat sebelumnya ini lebih kurang 2 tahun belakang mereka menjalani pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing dengan durasi waktu pembelajaran yang telah dipangkas dan menyesuaikan dengan kondisi global pada saat itu. Sehingga banyak siswa yang sering mengantuk di jam tertentu ketika mereka bertemu lagi tatap muka. Kemudian sangat dibutuhkan persamaan persepsi tentang kesepakatan belajar di kelas, kedisiplinan dan budaya positif yang dapat menunjang pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat menghadirkan pengalaman belajar terbaik dari siswa dan memiliki kesadaran akan pentingnya pembelajaran dan mengetahui makna belajar yang sesungguhnya sehingga menumbuhkan nilai positif dari siswa dan menumbuhkan motivasi siswa. Akar permasalahan, bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran pada masa pasca pandemik. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya menumbuhkan budaya belajar siswa sehingga muncul karakter siswa Pancasila yang mandiri, yang bergotong royong, serta mampu dalam pengambilan keputusan dengan baik dan benar. Adapun alternatif dan solusi, yang pertama itu membuat kesepakatan dengan guru di mana penilaian akan dilakukan secara kelompok. Jadi kita akan buat kesepakatan dulu dengan siswa bahwasanya untuk meningkatkan motivasi adalah salah satunya dengan menggiatkan kerja kelompok. Yang kedua, kita akan membuat kelompok diskusi belajar siswa dengan cara membuat kelompok secara acak atau secara random. Yang ketiga, mengajak siswa terlibat langsung ke lingkungan. Nah, untuk mapel yang pertama, karena di kelas 10 adalah tentang lingkungan hidup, maka kita langsung bawa anak atau siswa itu ke lingkungan. Kemudian memintanya untuk berpresentasi dan bertanggung jawab terhadap kelompok dan memberikan sesi tanya jawab antar siswa sehingga pada saat pembelajaran mapel lingkungan hidup, maka siswa yang kita ajak keluar dan kita adakan sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab inilah nanti kita akan melihat keaktifan siswa sehingga yang biasanya suka mengantuk di kelas, nah dia mulai menyesuaikan dan mulai bersemangat. Nah, hasil pemecahan masalahnya, untuk hasil pemecahan masalah, yang pertama ada interaksi 3 komponen, guru dan siswa membuat kesepakatan belajar. Nah, ketika ada kesepakatan belajar, maka siswa itu akan mematuhi kesepakatan tersebut. Contohnya, mereka diminta untuk berdiskusi, karena kalau diskusi satu orang itu nilainya sama untuk seluruh kelompok, jadi mereka semuanya aktif. Yang kedua, guru mengajak siswa mengamati lingkungan dan mengambil data pengamatan sesuai dengan modul. Jadi kita gunakan modul untuk memancing pola pikir siswa, gimana caranya siswa itu terlibat aktif dan bergerak dan termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, siswa kita minta untuk presentasi dan diskusi yang didampingi oleh guru. Nah, jadi setelah hasil dia ke pengamatan ke lingkungan, kita ajak dia berdiskusi. Gimana dengan hasil belajarnya? Hasil belajar siswa yang diperoleh pada saat itu, siswa lebih aktif ya, karena ada tanya jawab dan mereka lebih termotivasi karena tidak monoton di dalam kelas. Kita mengajak mereka ke lingkungan. Kemudian proses belajar mengajar jadi bersemangat dan hasil belajarnya pun meningkat.
Hal ini terlihat ketika kita mengadakan ulangan, sekitar 75% itu siswa menjawab atau mampu mengerjakan dengan baik dan benar. Sekitar 10% itu dia sudah bisa mengembangkan tapi perlu bimbingan, dan sekitar 5% siswa yang harus kita remedial. Jadi permasalahan motivasi siswa itu bisa kita atasi dengan cara membentuk atau menggunakan metode dengan cara diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Sekian untuk video pemecahan masalah dari yang dihadapi siswa, sehingga motivasinya terlihat dan dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.